Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pembahasan di tadi ya, kita lihat lagi sebentar untuk di maaf untuk word vector ya, tadi di sini kita lihat. Jadi kita akan mulai sekali lagi. Kita di sini adalah tentang level semantik. Di sini adalah word embedding, word sense, word net, word embedding. Di sini adalah word embedding. Kita menggunakan slide yang di sini dari Natural Language Processing with Deep Learning dari Stanford. Ini slide tahun 2022. Ini di sini di Stanford tersebut, ini adalah lecture yang pertama. Ya, jadi lecture awal, sehingga ada introduction, kemudian langsung kalau di sini adalah word vector. Ya, word vector maksudnya adalah vektor semantik. Ya, di sini karena di sini adalah introduction dan word vector, ada introduction-nya maksudnya, sedangkan kita introduction kita udah pernah bicarakan, sehingga kita akan ulangi sebentar tentang tentang pengantarnya. Ya, kemudian di sini di lecture plan atau outline-nya ya, ada pengantarnya. Ya, kalau mereka tentang course-nya mereka ya. Kemudian ini masih pengantar tentang human language. Dan di sini tekanannya adalah meaning ya. Jadi pengantar itu udah meaning ya. Ya, jadi mungkin untuk kita ingat-ingat lagi bahwa untuk pemrosesan bahasa alami yang diproses itu biasanya adalah maknanya. Ya. Jadi misalkan contohnya yang sangat populer misalkan machine translation, mesin penerjemah. Itu yang penerjemah itu adalah yang diterjemahkan utamanya adalah maknanya. Ya, bukan misalkan gaya bahasanya. Ya. Jadi maknanya. Sehingga kita atau di sini di mata kuliah di Stanford ini di sini sejak pertemuan pertama udah word meaning, kemudian udah word vector ya. Apa vektor yang menyatakan meaning. Jadi itu sangat penting. Ya. Ya, kemudian di sini bagaimana vektor tersebut, salah satu yang sangat populer itu menggunakan apa yang disebut dengan word to fact, dari kata diubah menjadi vektor. Ini jadi sebuah framework ya, word to fact itu atau katakanlah algoritma. Bagaimana dengan kita lihat nanti, dan juga kalian bisa lihat di video-video yang tadi udah saya tunjukkan ya, yang di sini terutama ya, kita lihat video yang pernah saya lihat. Ya, kalau word to fact ini terutama di sini nanti dijelaskan secara mudah dan singkat, mencoba untuk menjelaskan secara mudah ya saya, dan secara cukup singkat bagaimana dengan cara yang relatif sederhana tapi efektif kita bisa mendapatkan vektor semantik untuk kata menggunakan word to fact di sini. Ini kalian mungkin bisa pelajari di sini salah satunya. Dan tentunya sangat banyak ya di internet, baik itu berupa tulisan, termasuk blog, termasuk gambar-gambar, termasuk video, baik itu yang teoritis maupun yang praktikal, maksudnya yang di apa di langsung di hand on ini untuk codingnya tentang word to fact. Kalau ini secara teoritis, secara garis besarnya yang mudah-mudahan bisa membantu. Ya, jadi word to fact merupakan sebuah terobosan besar yang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat untuk paper aslinya sendiri ya, word to fact paper aslinya sendiri itu juga relatif mudah bisa dibaca ya. Kita lihat di sini sebelum kita masuk ke slide-nya ya, coba kita lihat word to fact. Ya, word to fact mana ya? Ini ada iya.
Yang kita lihat papernya yang di sini. Kalau masalah ini. Ya tahun 2013 ya, artinya relatif di awal-awal relatif ini apa relatif udah cukup lama di awal-awal bangunan ini apa deep learning ya. Yang kita lihat di sini relatif mudah dibaca ininya papernya, artinya tidak terlalu kompleks dengan terlalu matematis, dan ini gambarnya juga digambarkan dengan sangat sederhana. Gambarnya yang intinya adalah gambar tersebut, dan gambarnya cuma satu ya, gambarnya ini cuma satu. Ya, jadi saya sangat merekomendasikan untuk membaca paper aslinya. Yang paper aslinya sangat populer ya. Kita lihat paper aslinya sangat populer. Ya lihat pakai Google Scholar. Ya, ini. Nah ini yang mensitasi 28.722. Jadi sudah sangat populer. Kita teruskan. Nah kemudian, ini bagaimana secara teoritis juga ya. Ini adalah bagaimana word2vec itu bekerja, yaitu dengan objective function, yaitu dengan kalau kita udah pelajari di neural network atau di multilayer perceptron yang sangat sederhana. Kita lihat di sini tadi ya, di sini ya, ini tadi yang paper aslinya seperti ini, apa neural network. Nah ini seperti ini, misalkan yang sebelah sini aja. Ini sebuah arsitektur yang neural network satu layer yang sangat sederhana. Dalam arti di sini tidak ada seperti misalkan tidak ada apa non-linearity. Ya. Kemudian di sini hanya ini aja, cermin aja di sini, mencerminkan aja di sini antara yang di sini dan di sini. Ini tetapi kesederhanaan itu merupakan kelebihan ya. Jadi ini sederhana tapi merupakan terobosan yang besar. Merupakan salah satu terobosan yang besar menggunakan arsitektur yang sederhana yang mungkin orang banyak tidak terpikirkan untuk itu ya. Meskipun tentunya ada rintisan-rintisan sebelumnya, tapi banyak tidak terpikirkan seperti itu. Ya, nah ini word2vec yang menggunakan objective function gradient sebagaimana kita sudah pelajari, yaitu ada gradient descent, yaitu optimisasi ya, ada optimisasi ini, ada optimisasi yang ya seperti yang kita sudah pelajari, itu ada backpropagation. Ya, jadi ini adalah menggunakan neural network yang sangat sederhana, yang ya artinya bukan deep learning, ya karena cuma hanya satu hidden layer aja, dan itu semacam multi layer perceptron sederhana. Nah mungkin seperti itu. Ya ini adalah optimisasi dan ini adalah kelanjutannya lagi. Ya ini oke. Nah ini sebenarnya intinya ini adalah masih pengantar ya untuk di mata kuliah ini. Mata kuliah di Stanford ini yang pada intinya di sini menggambarkan bahwa bahasa manusia itu kompleks ya. Bahasa manusia kompleks itu karena sebuah kata atau bahkan sebuah rangkaian kata atau sebuah kalimat itu bisa mempunyai makna yang lebih dari satu. Ya ambigu ya. Ambigu itu ada beberapa jenis ya. Dan kemudian juga ya jadi penggunaan sebuah ini apa
penggunaan sebuah kata, misalkan levelnya kata, itu bisa terdiri dari konteksnya. Kalau konteksnya berbeda, artinya bisa berbeda. Bisa terdiri konteks itu bisa macam-macam. Konteks itu bisa antar orangnya, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, kemudian konteks itu di dalam kalimat itu sendiri sebuah kata. Nah, kemudian ada juga apa yang disebut dengan pragmatik yang sudah kita pelajari, yang maknanya atau yang maksudnya itu berbeda dengan ininya yang ada di situ ya, seperti misalkan contohnya yang sudah kita pelajari, misalkan contoh kasus kalau nggak salah yang kita bahas ya, misalkan contohnya misalkan ada orang bertemu, kemudian salah satunya misalkan dari berpergian jauh, kemudian yang dari berpergian jauh itu dimintain tolong ambilkan barang itu, ya di sana misalkan, kemudian yang dari berpergian jauh itu mengatakan saya baru datang dari tempat jauh, misalkan baru nyetir lama, itu artinya sebenarnya menolak gitu. Itu pragmatik seperti itu contoh sederhananya. Nah, jadi bahasa manusia itu kompleks ya, dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk pemrosesan bahasa alami biasanya adalah maknanya, semantiknya. Nah, sehingga di sini kita mempelajari semantik khususnya untuk level kata. Bagaimana kata itu direpresentasikan, representasinya mengandung semantik, mengandung makna. Representasi. Apa yang disebut dengan representasi? Representasi itu adalah contohnya. Kalau sebuah buku seperti ini, misalkan buku, ini ada buku. Nah, kemudian sebuah buku itu di bahasa Indonesia direpresentasikan menjadi B dan U dan K dan U. Ya, ditulisnya, direpresentasikan, yaitu tertulis ataupun secara ucapan ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak. Kalau yang ini buku, kemudian yang satu, misalkan ada kitab, direpresentasikan menjadi KITAB, kitab. Ya. Yang antara BUKU dengan KITAB itu kita tidak bisa melihat hubungannya, ya seperti itu. Jadi bagaimana intinya adalah direpresentasikan nanti menjadi bentuknya vektor, dan vektor itu mencerminkan semantik. Ya. Ya ini contoh di sini ya yang sudah kita pelajari ya, yang kita sudah pelajari itu adalah neural base. Ya. Kita akan pelajari lagi nanti untuk seperti halnya di sini machine translation, kita pelajari di sini ya. Ya, pelajari nanti mesin translation sendiri akan di sini mesin penerjemah ya. Mesin penerjemah, dan di sini kita lihat trennya, ya kecenderungannya bukan hanya untuk NLP, bukan hanya untuk natural language ya, tetapi juga untuk permasalahan yang lain ya, contohnya image ya. Itu kecenderungannya menggunakan learning. Jadi ditrain atas data. Ya. Dilakukan pembelajaran atas data. Ya, jadi di sini kecenderungannya adalah learning atau machine learning. Kemudian khususnya machine learning itu adalah neural. Neural itu artinya neural machine translation artinya adalah deep learning. Ya. Contohnya contoh untuk yang NLP itu contoh yang populernya, contoh bagusnya, contoh yang memang signifikannya itu adalah machine translation. Ya. Di sini contohnya untuk untuk bahasa Swahili di sini ya. Bahasa Swahili kalau nggak salah ini namanya, atau Malawi ya. Malawi tempatnya kalau nggak salah. Nah di sini contohnya adalah seperti ini. Nah kemudian di sini
kita lihat ya di sini tadi kita udah pelajari tentang learning, tentang deep learning, tentang dasar-dasarnya kita udah ulangi lagi, kita refresh, setelah kita bahas, kita pelajari di beberapa mata kuliah sebelumnya, ada AI dan ada mesin penerjemah. Nah, kemudian di sini dalam perkembangan terakhirnya ada apa yang disebut dengan ini adalah foundation models, ya, model models yang nantinya ini adalah bentuk generik, ya, bentuk generik itu artinya sebuah model yang digunakan untuk beberapa keperluan, untuk beberapa task, ya, beberapa task, ya. Jadi general model, katakan seperti itu yang dapat atau disebut di sini sebagai foundation model, ya. Ya, sebagai foundation model yang awalnya itu utamanya adalah dari transformers, ya, atau kita kalau balik lagi kita dari MLP multi-layer perceptron, atau kemudian kita menggunakan RNN, ya. RNN, ya, RNN, kemudian RNN neural network, kemudian ada teknik attention, ya. Ada teknik attention, kemudian ini di ada transformers, ya, yang intinya adalah transformers, model transformers, yang intinya adalah sequence to sequence, ya. Dari bentuk data sequence atau urutan, seperti bahasa manusia kan urutannya, udah ada urutan itu mempengaruhi, urutannya dibolak-balik itu jadi maknanya jadi berbeda. Jadi dari sequence atau istilahnya kalau disingkat seek to seek. Sequence seek to seek. Nah, seek to seek yang terbaru itu dasarnya adalah apa yang disebut dengan transformers, di mana transformers itu adalah intinya adalah attention. Nah, ini kita menuju apa yang disebut dengan foundation models atau model yang umum, di mana ada task-task yang berbeda-beda di NLP. Ada task machine translation, klasifikasi, sentiment analysis, question answering, seperti misalkan ini sentiment analysis, question answering, kemudian bahkan ini mentranslate dari bahasa manusia ke bahasa SQL, ya, structure query language. Ya, ini contoh. Ini machine translation, istilahnya lah, katakanlah seperti itu. Mesin penerjemah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa query, structure query, SQL. Ya. Menggunakan arsitektur deep learning yang sama. Ya, menggunakan dasarnya ini adalah transformers yang kemudian dikembangkan lagi menjadi apa yang disebut dengan pre-training. Ya, dikembangkan lagi menjadi pre-training. Nah, itu kemudian task-tasknya, task-task NLP itu bisa di-handle menggunakan model yang sama, meskipun nanti mungkin ada tuning-tuningnya untuk sesuai dengan ininya, ya, tasknya masing-masing, tapi pada dasarnya atau yang katakanlah intinya menggunakan yang sama, menggunakan task-task yang berbeda. Contohnya, nah, salah satunya adalah pionirnya adalah ini, salah satunya. Ya, nah kemudian kita beranjak membahas tentang bagaimana kita merepresentasikan makna. Ya, sekali lagi kita ingat, ya, bahwa NLP, ya, pemrosesan bahasa alami. Bahasa alami yang kita proses, di mana proses itu bisa translasi, proses itu bisa klasifikasi, proses itu bisa tagging, proses itu bisa istilahnya identifikasi atau yang lain-lain. Yang intinya adalah ada inputnya atau outputnya, atau input dan outputnya dua-duanya bahasa alami. Di mana bahasa alami ini khususnya adalah teks, karena kalau speech biasanya ditekskan dulu. Ya, nah ini biasanya yang tadi, yang tas-tas tersebut, ya, dari kelompok
pemrosesan bahasa alam itu yang diproses adalah ininya, meaningnya, ya, maknanya ya. Ya, nah kemudian bagaimana merepresentasikan makna, ya, merepresentasikan makna bagaimana? Nah, menurut definisi meaning itu sendiri di Kamus Webster, meaning itu adalah ide yang direpresentasikan dengan kata atau frase atau dan lain-lain, maksudnya mungkin yang lebih panjangnya lagi ya. Jadi kata seperti tadi adalah buku, kata buku, ya. Ada sebuah ide itu ya kalau di sini benda kan ya, benda-benda yang ada lembaran-lembaran kertasnya yang tersusun, kemudian ya biasanya dijilid, ya terus disusun kemudian dijilid. Nah itu disebut di orang Indonesia menyebutnya dengan buku. Lalu ditulisnya ya BUKU. Ya. Kemudian kalau ide atau di sini kita yang kita maksud dengan buku yang mempunyai warna hitam. Ya, maksudnya mungkin covernya hitam, ya buku hitam. Iya. Itu ditulisnya dengan BUKU spasi HITAM, hitam. Nah, kemudian di sini di Kamus Webster ini ide yang orang ingin mengekspresikan menggunakan kata atau mungkin juga bahkan atau simbol, ya. Bisa juga dengan kata-kata atau simbol. Ya, jadi ini adalah yang lebih luas lagi ya. Jadi bahasa, tapi bahasa dengan simbol di sini. Ya. Nah, di sini ide juga dari kamus yang sama juga bisa adalah mengekspresikan ini apa tulisan atau juga seni dan lain-lain. Jadi di sini ada simbol, kemudian ada ide. Ya. Jadi di sini misalkan seperti ini, kita tahu ini gambar ya, digambarkan, idenya digambarkan. Jadi ide di sini ya, ide di sini, atau ide atau thing atau barang. Ya, jadi bukan hanya barang ya sebenarnya, karena kan bisa juga kalau seperti jenis kata bukan hanya kata benda, tapi juga bisa kata kerja, kata sifat. Ya, ide hitam misalkan, itu kan sesuatu yang warnanya seperti itu ya. Kita tahu hitam itu seperti itu. Nah, kemudian disimbolkan di sini dengan kata-kata misalkan HITAM. Nah, seperti ini. Ini contohnya adalah kalau ini idenya di dalam bentuk gambar ya. Ini dari gambar. Ini simbol, ini sebenarnya simbol juga sebenarnya. Ini gambar, ini digambarkan seperti ini ide-idenya itu. Oh, yang seperti ini, yang bentuknya seperti ini adalah yang dia makhluk hidup, yang bentuknya seperti ini, dia mempunyai daun, mempunyai batang. Ya, kalau dideskripsikan dia ada deskripsinya atau penjelasan atau definisinya. Nah, ini representasi itu adalah ini dalam bahasa Inggris. Ya, representasi. Ini representasi ya. Direpresentasikan menjadi ini. Ini TREE. Dalam bahasa Inggris, tree. Ini merepresentasikan ini. Ya. Kita lihat di sini, atau mungkin sebelum di sini ya. Kita lihat misalkan di bahasa Indonesia KBBI. Ya. Di KBBI misalkan, pohon tadi KBBI pohon. Ya. Pohon. Nah, pohon ini adalah tumbuhan yang berbatang keras dan besar atau pokok kayu atau bagian ini adalah kalau tadi digunakan gambar-gambar ya, kalau ini adalah penjelasannya. Ya, penjelasannya bahwa pohon itu maksudnya adalah seperti ini. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Ya. Kita NLP itu kan komputer ya, pemrosesan dengan komputer. Nah, bagaimana meaning itu kemudian difahami oleh komputer? Ya, meaning itu difahami oleh komputer. Di mana di sini salah satu yang umum sebelumnya ya, sebelum dengan vektor semantik
salah satu yang umum itu dengan solusinya dengan NLP solusinya menggunakan apa itu dengan WordNet. WordNet itu adalah sebuah thesaurus ya. Thesaurus itu kalau di bahasa Indonesia zaman dulu itu adalah kamus sinonim ya. Kamus sinonim. Ya, jadi dulu istilahnya ada kamus sinonim, kalau sekarang juga ada thesaurus ya. Ininya apa lebih umumnya istilahnya thesaurus yang di thesaurus WordNet ini ya bukan hanya sinonim tapi intinya adalah sinonim. Kemudian di samping sinonim ada hypernym. Sinonim itu apa? Sinonim itu kita lihat adalah semantik, mempunyai semantik yang mirip, mempunyai kata yang makna yang mirip. Kemudian hypernym, hypernym itu istilahnya maksudnya adalah is a. Ya, kita lihat atau kita seperti contohnya misalkan kalau hypernym atau is a seperti misalkan mobil is a kendaraan. Mobil adalah sebuah kendaraan. Nah, ini hypernym. Ya. Ya, di sini misalkan sinonim set, himpunan sinonim yang mengandung kata good. Ya, kita bisa menggunakan WordNet yang sudah dibangun. Untuk dalam bahasa Inggris sudah dibangun yang cukup lengkap. Dan kita bisa akses menggunakan library NLTK ya, ini NLTK, Natural Language Toolkit. Ini menggunakan WordNet. Jadi di NLTK udah disediakan di situ WordNet. Ya, jadi di sini misalkan kita ingin lihat sinonim dari kata good. Ya, kemudian muncul di sini sinonimnya. Ya, sinonimnya di sini muncul. Untuk noun, jadi good itu bisa noun. Ada good itu adjektif. Good itu bisa adverb. Ya. Ya, kita bisa menggunakan menggunakan program NLTK seperti ini atau kita bisa interaktif menggunakan online di sini WordNet search misalkan ya WordNet search di sini ya good tadi ya good ya di sini good itu bisa noun jadi macam-macam pengertiannya, bisa adjektif, bisa adverb. Good itu ininya enggak dalam pengertian ini ya, ini adalah pengertiannya atau glossary, pengertian sederhana singkatnya yang masuk di sini adalah mempunyai makna kata yang berbeda-beda ya. Jenis katanya sama, noun untuk kata good, tapi good yang artinya adalah for your own. Good yang artinya adalah there is much good to be found in a people. Jadi ada pengertian kata. Pengertian kata itu maksudnya kata yang sama tapi mempunyai pengertian yang berbeda meskipun pengertian berbeda sedikit atau berbeda banyak. Seperti contohnya kalau bahasa Indonesia, contoh sederhana bisa, BISA. BISA itu bisa itu mempunyai artinya mampu atau artinya bisa racun, misalkan bisa ular. Nah ini adalah sinonimnya, sinonim untuk pengertian kata masing-masing di sini. Ya ini adalah sinonimnya. Kita balik lagi ke sini. Ini adalah menggunakan WordNet. Ini adalah bisa sinonim, contohnya atau hypernym. Contoh hypernym itu adalah is a ya tadi is a. Panda. Panda is a apa? Panda adalah apa? Kalau mobil adalah kendaraan. Atau mungkin mobil adalah kendaraan darat atau lebih seperti itu misalkan. Nah, panda itu apa di sini? Ya, kalau di sini panda ada bisa macam-macam di sini. Kita bisa lihat juga di sini panda. Ya, panda itu bisa dua di sini ya. Di WordNet sini ya ada dua. Kemudian ada dicari is a-nya di sini.
hypernym-nya. Di sini bisa juga is-nya. Seperti misalnya panda itu adalah binatang di sini. Kalau di sini yang pengertian pertama, panda itu adalah binatang. Di sini disebutkan binatang yang hitam putih, herbivora, mamalia, di hutan bambu di Cina atau Tibet. Atau di Tibet ini. Di sini misalkan giant panda tadi ya, maaf, di sini harus berarti di sini ya kita lihat hypernym-nya. Ya, panda itu adalah istilahnya adalah proksionid ya, jadi seperti taksonomi hewan di sini ya. Ini seperti taksonomi hewan. Nah, kita di sini ya. Panda itu adalah panda yang pengertian pertama di sini. Ya, pengertian pertama yang tadi kan pengertian pertama ya, panda pengertian pertama di sini. Ini pengertian pertama, panda pengertian pertama itu adalah proksionid. Pengertian pertama. Proksionid itu mungkin ada beberapa pengertian. Proksionid itu adalah karnivora. Karnivora itu adalah plasental. Plasental itu adalah mamalia. Mamalia itu adalah vertebrata. Vertebrata itu adalah chordata. Chordata itu adalah animal. Animal itu adalah organisme. Organisme itu adalah living thing. Living thing itu adalah whole. Whole itu adalah objek. Objek itu adalah entity, physical entity. Physical entity itu adalah entity. Nah, ini seperti ini. Jadi ini ujungnya atau rootnya adalah entitas. Ya. Jadi semua benda itu nanti ujungnya entitas. Ya. Kalau di mungkin istilah lain entitas atau makhluk. Ya. Jadi apakah itu abstrak maupun yang real. Jadi seperti misalkan laptop, nanti laptop is a entity. Jadi ini contoh hypernym. Ya, kita lanjut. Nah, permasalahan dengan resources, ya, resources itu seperti thesaurus .NET ini ada beberapa nuansa yang missing, ya. Meskipun sama-sama ini ya, sama-sama sinonim ya. Jadi antara proficient sama good itu sebenarnya ya sinonim tapi tidak identik ya. Seperti misalkan contohnya kalau di bahasa Indonesia yang tadi saya baca-bacanya di terjemahan waktu saya baca Al-Quran, itu ada seperti misalkan pinggan. Di sini KBBI mah. KBBI ya, di KBBI. Piring, ya. Pinggan itu adalah piring. Ya, piring makan yang besar. Ya, bisa saja pinggan itu misalkan disinonimkan dengan piring. Tapi antara piring dengan pinggan, ya mungkin istilah yang tidak umum ya, kan itu ini apa sinonim tapi sebenarnya tidak sama persis ya. Contohnya lagi misalkan antara bapak dengan ayah. Ya, bapak dengan ayah itu dalam banyak situasi mungkin bisa dipertukarkan. Antara bapak diganti kata ayah. Tapi untuk situasi tertentu jika bapak sama ayah berbeda, ya seperti itu. Kemudian contoh yang populer, misalkan di sini antara big sama large, ya bahasa Inggris. Big sama large. Ya big sama large mungkin bisa dipertukarkan juga ya. Ada sebuah kalimat, ada kata big bisa ganti large, kata large bisa diganti big. Tapi untuk kata-kata tertentu nggak bisa ya. Beda maknanya. Seperti misalkan big brother sama large brother itu berbeda. Di mana big brother artinya adalah saudara laki-laki yang lebih tua. Tapi kalau large brother ya mungkin artinya yang saudara laki-laki yang gemuk misalkan gitu. Nah seperti itu. Jadi nuansa dan nuansanya itu bisa missing. Ya, jadi seperti itu untuk .NET. Kemudian yang beberapa kata-kata yang baru itu juga mungkin belum ada di .NET. Karena .NET itu kan dibangun oleh orang, dibangun secara manual atau semi manual.
artinya butuh intervensi orang, tidak secara otomatis nambah lagi. Karena kalau otomatis itu ya tingkat kesulitannya besar ya. Ini beberapa kata-kata baru ya, kata-kata baru yang atau kata yang lama mempunyai pengertian yang baru. Ya, kata-kata yang lama mempunyai pengertian yang baru itu untuk up to date-nya itu sangat susah atau dikatakan bahkan di sini impossible. Ya. Kemudian yang berikutnya bisa subjektif. Ya. Ya, bisa subjektif itu artinya kan membutuhkan keterlibatan orang. Ya. Bahkan juga seperti ini misalkan. Contohnya di sini adalah di WordNet ini dia mempunyai is atau hypernym itu cuma satu. Ya. Jadi di sini misalkan benda. Ini benda apa? Kayaknya cuma satu. Nah, ini is-nya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan fungsinya, atau berdasarkan bentuknya? Atau berdasarkan bentuk atau properti ya, properti sifat. Ya. Ini kan bentuk ya, bentuk atau fungsi. Ya, kalau properti itu mungkin lebih ke sini ya, fungsi. Nah, kalau di WordNet yang saya lihat itu sering berdasarkan fungsi. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada tank. Ini ada tank. Di sini ada pedang. Sini. Nah, sama-sama dia itu adalah alat perang. Atau mungkin yang lebih jelas lagi samurai di sini. Samurai itu kan seperti pisau kecil atau belati. Pisau belati kan. Nah, kemudian di sini ada peralatan dapur. Di sini ada peralatan dapur. Ini ada pisau dapur. Ini ada mangkok. Ada apa? Ini adalah peralatan dapur. Ini pisau belati. Di sini pisau dapur. Ya, jadi pisau belati itu lebih dekat ke pedang, pisau belati lebih dekat ke tank daripada belati itu lebih ke pisau dapur. Padahal dari sisi bentuk ini kan lebih dekat ke sini ya. Bisa saja pisau dapur yang seperti apa menjadi belati kan. Nah, artinya WordNet ini salah satu kelemahannya karena dia merupakan taksonomi pohon yang seperti ini, tidak bisa ininya dua misalkan gitu ya, induknya dua. Nah, ini kelemahannya. Ya, di samping tadi ada impossible to keep up to date, subjektif, kemudian ini juga membutuhkan human labor untuk create dan mengadaptasi ya, mengembangkan. Meskipun bisa semi otomatik, tapi mau tidak mau, meskipun semi otomatik nanti perlu diperbaiki lagi oleh manusia. Manusia itu artinya orang yang tahu atau yang expertnya. Contohnya, misalnya bahasa Indonesia ya, misalkan WordNet bahasa Indonesia ini udah salah satu yang ini ya, salah satu yang paling maju WordNet bahasa Indonesia itu adalah di sini. Tapi kita lihat ini pengembangannya membutuhkan resource yang besar sehingga pengembangannya masih banyak tersendat-sendat ya. Contohnya apa? Misalkan buku. Buku sebuah kata yang sangat populer. Kita cari di sini. Nah, yang intinya di sini banyak yang belum ada. Saya klik ini belum muncul ya. Kemudian mobil. Jadi intinya adalah di WordNet-nya itu sendiri punya kelemahan, pengembangan WordNet itu juga mempunyai kesulitan. Ya. Kemudian yang sangat penting juga dari karakteristik WordNet, kelemahannya adalah ini menghitung atau ini ya, menghitung skor ya, menghitung skor kesamaan itu maksudnya kesamaan makna ya. Kesamaan makna secara akurat itu sulit atau di sini dikatakan tidak bisa. Ya. Jadi kesamaan similarity itu maksudnya adalah semantic similarity. Itu suatu proses yang penting untuk di NLP
Tapi di sini susah dihitung secara akurat. Nah, kemudian kita ya ingat lagi bahwa kita masih membicarakan representasi. Ya. Representasi apa? Representasi kata. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas representasi kalimat dalam bentuk yang lain. Ya, kalau bukan vektor. Kalau di sini kita representasi kata untuk nanti menuju ke semantik ya. Nah, sekarang masih representasi kata yang sederhana, menggunakan simbol yang diskrit. Jadi menggunakan simbol yang diskrit. Ya, di sini di NLP yang tradisional, ya, bagaimana kita merepresentasikan sebuah kata menggunakan simbol yang diskrit yang disebut dengan atau representasinya lokalis ya. Jadi contohnya misalkan ada kata hotel, conference, motel. Nah, kalau kita lihat di sini tiga kata tersebut itu sebenarnya sangat terkait, paling tidak hotel dan motel. Ya, itu sebenarnya sangat terkait. Hotel dan motel, dan juga conference juga terkait, artinya conference itu banyak dilakukan di hotel, misalkan seperti itu. Nah, di sini menggunakan discrete simbol, ini apa yang disebut dengan one hot vector. One hot, artinya yang hot atau yang satu dalam sebuah vektor hotel, vektor motel, hotel, itu satu yang hot. Ya satu ini adalah satu yang direpresentasikan satu untuk menandai seperti indeks. Nah, di mana one hot itu artinya di sini yang lokalis ini artinya hanya ada sebuah simbol satu dan yang lainnya itu 000 semua. Ya. Jadi kalau kita misalnya di sebuah bahasa mempunyai vocabulary, jumlah vocabulary-nya artinya jumlah kosakata. Kalau kita mempunyai kamus bahasa Indonesia 60.000 kata, kamus bahasa Inggris berapa 50.000 kata, atau kamus bahasa Inggris 500.000 kata. Di sini kata di sini ini kata semuanya ya, artinya termasuk bisa misalkan antara jamak dan tunggal atau singular dan plural itu dibedakan antara kata dasar dan kata turunannya itu bisa dibedakan antara seperti misalkan baca dengan membaca dan dibaca ya. Sehingga kalau kita menggunakan one hot vector, yaitu vektor yang one hot seperti ini, motel ini yang satunya di sini, hotel yang satunya di sini. Ini dimensi vektornya, jadi panjang vektornya ini, dimensi itu adalah panjang, ini bisa 500.000 lebih ya, vokabularnya 500.000. Berarti ini panjang sekali, kemudian semua nol, semua kecuali satu di satu tempat tertentu, yang itu ya tergantung kita mau satunya mau ditempatkan di mana. Yang penting berbeda antara kata satu dan kata yang lain penempatan kata satu tersebut. Jadi seperti indeks ya. Ya, permasalahan dengan discrete simbol ini adalah ya seperti kita misalkan ada motel, misalkan Seattle motel. Hotel di kota atau tempat di Seattle ini, dan ini hotel ya. Misalkan kita dalam sebuah searching ya. Kita ingin search Seattle motel dan Seattle hotel, ini tidak bisa match. Meskipun secara semantik antara hotel dan motel itu dekat. Ya. Ya, kalau kita menggunakan seperti ini kita nggak nyambung, ini kok tahu bahwa ini dan di sini, kecuali kita punya daftar ya, kita daftar ini sinonim, daftar ini kan itu kan butuh bikin daftar, artinya seperti kita bikin wordnet lagi kan. Nah, ini tidak nyambung, tidak ada semantiknya, ini tidak ada semantiknya, unsur semantiknya nggak ada, ini unsur semantiknya nggak ada. Di samping juga ini kalau direpresentasikan dengan seperti ini juga nggak ada unsur semantiknya. Dengan huruf-huruf ini juga nggak ada unsur semantiknya gitu ya. Meskipun kebetulan di sini beda M sama H ya, tapi seperti kalau di bahasa Indonesia hotel dengan losmen kan udah jauh kan. Hotel dengan losmen kan jauh ininya
kata-katanya, padahal kan maknanya dekat. Ya, jadi ini ada unsur semantiknya. Ya, dua vektor ini dikatakan ortogonal karena kita dimensinya kan besar, saling dekat lurus. Ini kita tidak bisa menghitung derajatnya berapa atau similarity maknanya berapa, nggak bisa. Tidak ada pengertian yang natural untuk similarity bagi one hot vector. Nah, solusinya bagaimana? Kita kalau mengandalkan wordnet sinonim, ya tadi menggunakan wordnet sinonim tadi bisa, tapi kadang-kadang tidak komplit ya. Tidak komplit itu artinya tadi kata-katanya harus diupdate dan mungkin tidak komplit ya, harus diupdate terus dan diupdate itu butuh waktu, ada subjektivitas gitu ya. Oleh karena itu kita bagaimana melakukan encoding, artinya membuat vektor ya, membuat vektor dengan cara learning, proses learning ya, proses learning ya, untuk menghasilkan nanti di dalam vektor itu. Jadi vektor, ini vektor, yang di dalam vektor itu bisa nanti vektor itu bisa untuk similarity ya, bisa untuk similarity di sini ya. Ya, dan kemudian juga kita menghasilkan vektornya sendiri dengan learning similarity ini. Nah, kita lihat istilahnya dengan disebut dengan distribution ya. Jadi waktu kita membangun vektornya ini dengan proses learning, dan learningnya itu juga menggunakan similarity. Waktu sudah dihasilkan vektor, nah vektor itu juga bisa digunakan untuk similarity. Ya seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kita one hot vector ini mengencode-nya atau membuat codingnya ini ya. Ini adalah katakanlah bisa sembarangan, satunya di sini atau satunya di sini. Yang penting antara satu kata dengan kata yang lain one hot-nya berbeda. Ya, one hot-nya berbeda. Kemudian juga setelah kita buat, kita tidak bisa menggunakan ini untuk similarity. Nah, kita mencoba di sini untuk proses learning dengan memanfaatkan similarity. Ya, ini berawal dari representasi ini ya, representasi kata. Yang representasi kata itu kemudian dilihat dari konteksnya. Ya, dilihat dari konteksnya. Konteks itu artinya di dalam rangkaian kata atau di dalam kalimat. Ya, jadi kalau mungkin analoginya adalah kalau sebuah benda, kita misalkan benda dulu. Ini tidak harus benda ya. Kata ini tidak harus benda. Tidak harus kata noun, tapi semua jenis kata. Tapi misalkan kita analogikan dengan benda. Ya, kalau benda itu diletakkan atau terletak biasanya di lingkungan tertentu, lingkungan itu maksudnya dekat-dekatnya, maka itu bisa didefinisikan atau direpresentasikan dengan konteksnya tersebut. Ya. Kalau sebuah benda itu diletakkan biasanya dekatnya dengan sendok, benda itu di dekatnya dengan sendok, dengan piring, dengan gelas, dengan misalkan dengan piring, dengan gelas, misalkan dengan garpu dan semacamnya. Oh, ini benda ini mungkin apa gitu ya. Tapi kalau benda itu terletaknya di misalkan di dekat apa, misalkan ada tombol, ada layar, ada keyboard, misalkan, nah ini bendanya apa, misalkan mouse gitu ya. Artinya di dalam konteksnya atau lingkungannya. Ya. Istilahnya adalah apa disebut dengan distribusional. Ya, jadi semantik yang kalau yang tadi di kamus ya, di kamus ya, seperti kamus di KBBI tadi, ini pengertiannya dengan penjelasan tadi ya, penjelasan bahwa pinggan itu apa, piring makan yang besar. Nah kalau di sini enggak, di sini adalah kita lihat dari ini apa, dia ada di konteksnya mana. Artinya kita menggunakan korpus yang besar. Ya, belajar dari data, artinya balik lagi nanti ke learning di sini.
menghasilkan vektornya. Ini dengan distributional semantik. Ini dari orang linguistik ya, orang linguistik. Dulu zaman tahun 57 orang linguistik bukan orang komputer. Nah, di sini yang tahun 57 ini suatu pengertian yang tidak populer. Ini tidak populer dulu bahwa semantik atau pengertian sebuah kata itu dilihat dari dia itu sering-seringnya di lingkungan atau di konteks kata apa saja. Yang istilahnya adalah kita akan mengetahui sebuah kata dengan kita melihat di kalimat-kalimat atau rangkaian-rangkaian kata yang sekitarnya. Kita bisa menebak kira-kira apa. Ya contohnya misalkan seperti ini ya. Ini dihapus, misalkan kita dihapus di sini. Dihapus ini atau ditutup. Sini ditutup. Kemudian kita tahu yang hitam ini, kemudian disuruh nebak ini katanya apa. Nah, seperti itu misalkan dalam satu sudut pandang. Nah, ini yang tahun 57 yang tidak populer dulu di linguistik, orang linguistik. Ini menjadi salah satu ide yang sukses ya dengan implementasi tadi word to fact. Ya. Implementasi yang realnya adalah word to fact. Di mana di sini di NLP yang tadi menggunakan yang word embedding, dihasilkan word embedding tadi. Jadi kalau ada sebuah kata W, kemudian kata itu berada atau muncul di dalam sebuah teks, kita lihat konteksnya. Ya, konteks itu adalah himpunan kata yang ada di sekitarnya dengan kita lihat dengan fixed size window. Jadi artinya kirinya berapa kata dan kanannya berapa kata. Kita buat fixed size seperti ini adalah kirinya 1, 2, 3, 4, 5, kanannya 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kanan dan kirinya sama. Jadi Windows-nya adalah 5 kiri, 5 kanan. Ya, seperti itu. Jadi ini banking, kata banking nanti dibuat vektor. Dibuat vektor, kata banking dibuat vektor. Vektornya dibuat secara otomatis. Otomatisnya dilihat dari konteksnya. Memaksimalkan probabilitas yang ada di konteks yang banking ini kita menggunakan korpus, di mana kata banking ini banyak, ya kata banking ini banyak di dalam korpus yang besar ini. Kemudian masing-masing ini juga tentunya mempunyai fixed size window-nya di konteksnya ini. Nah ini nanti bagaimana dibuat vektor ini menggunakan konteks, istilahnya adalah distributional semantik. Ya. Jadi menggunakan konteks Windows ini istilahnya adalah konkordansi. Istilahnya konkordansi ya. Jadi merepresentasikan, representasi artinya vektor ini, representasinya menggunakan distributional semantics. Yang distributional semantics itu adalah intinya adalah konteksnya. Nah ini seperti misalkan gini, kita menjadi vektor. Vektornya vektor semantik untuk kata yang menggunakan distributional. Ya. Menggunakan distributional semantik, menggunakan distributional semantik dan dihasilkan secara otomatis. Ini vektornya di otomatis. Otomatis itu maksudnya proses learning, ya menggunakan proses learning. Proses learning itu artinya di sini ada sebenarnya adalah supervised learning. Kita lihat kenapa supervised tapi labelingnya kita tidak perlu labeling manual. Ya. Ini supervised learning. Menggunakan artinya perlu data training yang besar. Data training seperti tadi ada banking tadi. Ya, jadi kita membangun sebuah vektor yang dense. Ya, dense itu artinya padat. Padat itu artinya seperti ini. Padat itu artinya ininya pendek atau vektornya pendek. Ini adalah vektor yang mungkin hanya berapa puluh atau 200 sampai 200. Kalau tadi kan kita lihat vektornya bisa sampai 500.000 kan. Yang semuanya 0, 500.000 di sini vektor 500.000 panjangnya kebayang seperti apa. Kemudian semua 0 kecuali hanya satu tempat yang satu. Ini adalah sparse ya. Ini adalah sparse. Kalau one hot vector itu sparse. Sparse itu apa? Sparse itu terdiri dari ada dua komponen. Kita
bisa sparse atau dense, yaitu panjang, ya, panjang, dan ini cuma satu aja, yang lain 000. Kalau panjang biasanya otomatis atau potensi sangat besar menjadi sparse karena yang ini cuma. Nah, kalau di sini jauh lebih pendek dan bahkan biasanya tidak ada nolnya. Artinya semua mempunyai makna seperti ini. Ya. Jadi kita membangun dense, bukan membangun sparse. Dense itu mempunyai kelebihan dibanding sparse, yaitu dense itu baik secara untuk supaya lebih efektif atau supaya efisien, ya, jadi supaya lebih efektif atau efisien. Efektif itu apa? Efektif itu efektif dan efisien ini saling berkait ya. Jadi efektif itu artinya kalau kita menggunakan vektor-vektor yang dense, ini bisa akurasi lebih tinggi tasnya, ya, tas bisa diklasifikasi atau apa. Efisien karena panjang, panjangnya ini lebih pendek, jauh lebih pendek, jadi prosesnya juga lebih sederhana. Jadi intinya adalah dense itu lebih menguntungkan. Apalagi yang sangat-sangat penting tadi intinya adalah bisa digunakan untuk ini adalah representasi makna. Meskipun bagi orang ini orang tidak bisa memahami ini maksudnya apa seperti ini, nggak bisa pahami, ya, nggak bisa pahami. Tapi ini bisa merepresentasikan makna, ini bisa merepresentasikan makna. Nah, balik lagi kita kan tujuan utamanya adalah representasi makna. Ya. Jadi kita memilih vektor-vektor yang sama untuk kata itu untuk konteks yang sama seperti distribusional ya. Kemudian untuk menghitung similarity kita udah pelajari saya kira ya dengan cosine similarity. Cosinus similarity. Yep. Cosinus similarity intinya sebenarnya adalah dot product. Ya, dot scalar product yang artinya menghasilkan skalar, menghasilkan skor similarity. Ya. Skor misalkan antara 0 sampai 1. Ya, 1 itu artinya besar, sama, ini adalah kesamaannya sekecil. Ya, menggunakan dot product. Nanti kita menggunakan dot product. Nah, dot product ini intinya sebenarnya kalau kita menggunakan word to fact itu menggunakan tadi saya bahas menggunakan multi-layer perceptron yang sederhana. Nanti bisa dilihat di video saya yang ringkas itu salah satunya. Jadi sebagai catatan, word vector disebut juga dengan word embedding atau neural word representation. Karena tadi menggunakan atau nanti kita menggunakan utamanya menggunakan neural ya. Di mana di sini representasinya adalah distributed karena tadi menggunakan distribusional, menggunakan konteks ya. Nah, di sini kalau kita gambarkan, ini sebenarnya sebuah kata ini vektornya ada beberapa dimensi seperti contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dimensi. Ya. 10 dimensi ya, kalau 1 dimensi itu garis. 2 dimensi itu adalah bidang. 3 dimensi itu adalah ruang. 3 dimensi. Jadi 3 dimensi itu hanya ini aja. Ruang. Jadi ini expect di titik sini. Ini kata lain di titik sini dalam ruang. Tapi ini 10 dimensi yang kita tidak bisa visualisasikan. Nah, sekarang manusia itu lebih mudah, bukan 3 dimensi. Kalau 4 dimensi tidak bisa visualisasikan. 5 dimensi nggak bisa kita visualisasikan. Apalagi 10 dimensi, apalagi 200 dimensi. Yang biasanya lebih umum sampai 200-an ya. Ini 10 itu bentuk sederhananya. Nah, ini supaya mudah dibuat 2 dimensi. Bidang dimensi 1, dimensi 2. Ya. Kalau dari 10 dimensi diubah menjadi 2 dimensi, tentunya banyak faktor-faktor yang atau tidak bisa merepresentasikan secara keseluruhan ya, tapi udah mending lah ya, mending bisa menggambarkan. Nah, di sini dengan visualisasi yang diubah dari 10 menjadi 2 dimensi, ini kita lihat bahwa semantik ya. Semantik bukan hanya similarity di sini, tapi lebih umum, lebih luas dari similarity, yaitu apa yang disebut dengan relativeness, keterkaitan. Seperti contohnya, need itu dengan help dekat. Ya.
come dengan go dekat. Jadi ini kan bukan sinonim ya. Come dengan go itu kan bukan sinonim kan ya. Misalkan ini antara are, is, were, was. Ini dekat-dekatan. Be, dekat. Being, been. Had, has, have. Jadi ini bukan hanya kata kerja juga, tapi ini juga kata secara umum, bukan hanya kata kerja. Jadi merepresentasikan kata secara umum, bukan hanya kata kerja saja. Ya. Ya, kemudian implementasinya salah satunya adalah dengan verb to fact. Di mana verb to fact tadi kita lihat secara sekilas di papernya itu relatif sederhana ya. Ininya implementasinya ya, menggunakan tadi neural network yang sederhana tapi efektif, yaitu adalah memang kelebihannya seperti itu, di mana idenya adalah kita mempunyai korpus yang besar. Ya, artinya ini sebagai data training. Ya, sebagai bodinya dari teks yang mempunyai daftar kata yang banyak. Ya. Jadi korpus yang besar, kemudian nanti setiap kata itu atau setiap kata itu direpresentasikan menjadi atau setiap kata itu ada di dalam vocabulary. Ya, seperti halnya misalkan di bahasa Indonesia ada kamus atau kosakata, daftar kosakata yang fix, kita mempunyai 60.000 atau 100.000 kosakata, kemudian direpresentasikan menjadi vektor. Inputnya vektor, misalkan one vektor, kemudian outputnya nanti vektor semantik itu. Kemudian kita memproses melalui setiap posisi T di dalam teks. Ya, jadi di sini gini. Jadi di sini gini ya, salah satu supaya lebih efisien ini adalah kita memprosesnya itu dari sini misalkan ini adalah rangkaian kata, korpusnya itu adalah kata-kata yang banyak atau kalimat yang banyak. Ya, diproses dari sini ke sini, kata berikutnya. Kemudian kita lihat ini kata di sini misalkan ini adalah konteksnya. Kalau kita di sini yang konteksnya adalah ini. Kalau kita di sini yang mau kita cari, kita buat vektornya. Yang lain adalah konteksnya. Kalau pas di sini kita mau lihat buat vektornya, kata yang lain adalah konteksnya. Kata dilihat di sini, kata yang lain adalah vektornya. Jadi memprosesnya itu sekali jalan gini. Nah, ini tadi kita katakan bahwa ini adalah supervised learning kan ya. Supervised learning itu artinya mempunyai label. Nah, labelnya itu konteksnya. Misalkan ini dan mencari konteksnya itu tidak perlu kita labelin ini adalah konteks secara manual, tapi otomatis bahwa kata ini konteksnya itu adalah kirinya berapa, kanannya berapa, fix size window tadi ya. Ya, ini adalah jadi memprosesnya seperti itu. Kita ke sini diprosesnya gitu aja. Ini artinya konteksnya kanan kirinya, di sini kita dan seterusnya. Jadi ini go through ya. Untuk setiap posisi T1, T2, T ini di dalam teks ya. Di mana kita ada istilahnya center dan istilahnya outside. Ya. Center itu adalah misalnya yang center itu adalah yang kita ingin inikan buat vektornya, buat embeddingnya, buat vektornya. Kita ingin cari vektornya. Kemudian outside itu adalah konteksnya, istilahnya mungkin supaya tidak ini C dan C ya, ini center C, konteks C, jadi O aja. C sama O. Ya, C sama O. Nah, kemudian kita mencari similarity antara C ya, vektor C dan O. Kemudian dihitung probabilitas ya. Antara C dengan O dan sebaliknya. Nanti bisa bolak-balik C ke O dan artinya dua hal yang berbeda. Seperti halnya kita lihat di sini yang tadi ya di paper aslinya di sini. Nah, ini artinya kalau kita adalah kita ingin memprediksi atau kita ingin menghasilkan vektor sebuah kata dari kata-kata ininya, kata-kata konteksnya, atau dari konteks kita ingin melihat ininya, memprediksi ininya, kata senternya. Seperti itu ya.
Ya, jadi di sini intinya adalah memaksimalkan probabilitas ya. Nah, kalau kita menggunakan penjelasan menggunakan menggunakan neural network seperti di sini akan lebih memudahkan ya saya kira. Nah, di sini saya kira penjelasannya lebih memudahkan untuk memahami memahami yang intinya adalah mengadjust maximize probability. Jadi di sini kita word to fact ya. Word to fact yang dijelaskan dengan di sini ini dengan gambar yang sederhana seperti ini, paper aslinya ini adalah paper aslinya, dengan gambar seperti ini kita gambarkan atau di paper itu juga ada. Kita lihat dengan ini adalah probabilitas kondisional. Kita lihat untuk mengkomputasi ini konteksnya ya. Konteksnya dari sini, dari senternya. Ini senternya di sini. Kita kata into. Ya, kata into di sini. Tadi di depan kita lihat, kita udah bahas bahwa menggunakan distribusional. Distribusional itu artinya adalah konteksnya ya, konteksnya. Konteks dari into untuk yang kesempatan di sini, konteksnya adalah ini. Nanti ada into di tempat lain, konteksnya beda lagi. Ya, di sini senternya, ini posisinya T, kemudian ini posisi yang T-2, T-1, T+1, T+2. Jadi dicari probabilitasnya. Di sini probabilitas. Nah, kemudian ini kan dari sini tadinya sini, kemudian ke sini. T-nya nambah 1 lagi. Jadi di prosesnya itu seperti itu supaya lebih efisien juga prosesnya. Setelah itu ke sini, setelah itu ke sini, setelah itu ke sini gitu, seperti itu ya. Nah, kemudian konteksnya tentunya menyesuaikan kanan kirinya. Nah, ini supervised learning tadi sebagai labelnya itu adalah konteksnya yang otomatis didapatkan, sehingga meskipun supervised learning, meskipun data training, tapi data trainingnya dibuat secara otomatis juga. Yang intinya adalah kita mencari objective function, atau objective function itu bisa loss function. Ya, objective function kebalikannya adalah loss function. Ya, yang kita udah pelajari di multilayer perceptron, yang memaksimalkan ini tadi ya, memaksimalkan ini, dan itu tadi T-nya itu menambah terus tadi. Ya. Nambah terus, kemudian bagaimana kita mencari loss function, di mana loss function itu adalah rata-rata seperti dari log ini ya, untuk loss function ini adalah hyperparameter yang kita mau ubah-ubah ya. Ini adalah seperti kita pelajari di backpropagation menggunakan derivatif. Ya, jadi di sini kita akan memaksimalkan objective function atau meminimalisir loss function menggunakan, kita sudah pelajari pada prinsipnya backpropagation, yang itu artinya supaya lebih akurat, memaksimalkan akurasi, menghasilkan vektor semantik ya. Meminimalkan objective function ya, kita menggunakan tadi nah di sini kita lihat ya, di sini ada kata tadi yang C sama O. C itu center, O itu outside atau konteks ya. Konteks. Nah, di sini kita lihat probabilitas di sini. Nah, kita lihat di sini nanti ada. Di sini itu adalah yang vektor. Ini U itu adalah vektor, V itu adalah vektor. U itu adalah outside, C itu adalah center. Ini perlu ditranspose supaya kita bisa di dot product. Ya, dot product ini adalah similarity. Ini adalah, jadi intinya adalah similarity di sini. Nah, kita di sini kita lihat di sini. Ini adalah dot product yang tadi ya. Dot product itu adalah intinya adalah similarity. Ya, jadi kalau kita ingat cosine similarity itu adalah intinya adalah dot product. Dot product cosine similarity itu artinya adalah sudutnya ya. Sudutnya semakin kecil itu sudut dari vektor, itu similarity-nya makin besar. Ya. Ya. Ini adalah antara U, O dan C. Vektor O ini adalah vektor, ini vektor ya. Ini adalah pertama adalah dot product antara vektor O dan vektor C. Ya, kemudian yang kedua di sini
Ini supaya positif ya, supaya anything positif. Kemudian ini menormalisasikan dari semuanya, dari vocabulary di sini yang ada di vocabulary. Yang intinya di sini atau yang sepadan dengan itu adalah sebenarnya softmax yang kita sudah pelajari. Di mana softmax itu intinya adalah probability distribution, di mana semuanya masing-masing dari nilainya itu adalah antara 0 sampai 1 dijumlahkan menjadi 1. Ya, di sini di sini kalau kita lihat di sini adalah parameter ya. Ini adalah parameter atau bobot kalau di ini di situ ya, di neural network. Ini adalah yang berupa vektor, nanti berupa vektor di sini. Nah, ini merepresentasikan nanti sebuah kata yang di sini kita optimisasinya menggunakan gradient descent, gradient yang turun supaya loss fungsinya atau lossnya, nilai lossnya sekecil mungkin. Jadi ini adalah intinya adalah seperti backpropagation. Ini adalah hitung-hitungannya, saya kira nggak perlu. Ya seperti itu. Kemudian ya saya kira mungkin intinya seperti itu. Ini adalah seperti backpropagation menggunakan chain rule yang kita sudah bahas, dan ini adalah variannya. Ada Skepgran dan Ceppo. Yang kita lihat di sini ini adalah memprediksi targetnya atau senternya, ini memprediksi konteksnya ya. Jadi seperti itu ya, sekiranya mungkin seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan, kita lihat. Silakan buka mic, bisa, atau pertanyaan secara tertulis atau pertanyaan kemudian dijawab belakangan sama Bapak. Tadi mana ya ini? Oke, kalau belum ada pertanyaan secara tertulis bisa menyusul kalau memang diperlukan nanti. Atau komik boleh juga silakan. Atau kalau nggak ada nanti bisa menyusul. Saya kira mungkin seperti itu. Udah sekitar 1 jam. Saya kira cukup sekian. Nanti silakan kalau ada pertanyaan boleh menyusul. Ya, terima kasih semuanya. Semoga nanti barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, saya kira kita cukup. Akhiri sekian. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.